Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Suasana politik di Indonesia menjadi panas lagi setelah terjadi deklarasi Anies dan Caimin sebagai capres dan cawapres. Deklarasi ini meneguhkan dan menampilkan secara nyata kerjasama antara Nasdem dan PKB untuk bersepakat. Tentunya hal ini membuat anggota koalisi perubahan untuk persatuan menjadi gerah, terutama Partai Demokrat. Demokrat sejak lama sudah selalu memaksakan AHY harus menjadi cawapres. Bila tidak, maka dukungan Demokrat akan ditarik. Hal ini pernah dilakukan AHY ketika ada isu Yeni Wahid menjadi cawapres Anies. Maka AHY main mata dengan Puan. Ada hal yang lebih penting lagi, diucapkan oleh Surya Paloh pada saat deklarasi Anies dan Caimin di Surabaya. Pasangan capres dan cawapres ini akan mampu mengatasi ancaman terhadap nilai-nilai kebangsaan. Selamat tinggal untuk politik cebong dan kampret. Politik cebong dan kampret memunculkan adu domba, pemecah belah, dan perusak nilai kebangsaan. Selamat datang untuk politik yang lebih baik, yaitu politik kebinekaan. Sementara kalau kita melihat pendapat Anies, memilih Caimin sebagai pasangan cawapres pada pemilu 2024, faktor utama adalah mendulang jumlah suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selain itu, Caimin memiliki pengalaman yang lengkap dalam pemerintahan. Pendapat PKS tetap mendukung dan berkampanye bersama Anies Baswedan. DPD PKS Kota Tasikmalaya dan DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya berkolaborasi dengan seluruh simpul relawan Anies mengadakan jalan santai di Tasikmalaya. Mari kita melihat pendapat media asing. Channel News Asia atau CNA Singapura, dalam salah satu pemberitaannya, CNA menyoroti pernyataan Anies yang ingin mengadopsi kebijakan luar negeri yang berbasis nilai jika terpilih menjadi presiden di Indonesia. Sementara itu, pendapat Rocky Gerung, Caimin dijadikan cawapres yang dapat dikendalikan oleh rezim. Karena kapan saja Caimin ini nakal, dia dapat ditersangkakan dalam beberapa kasus, sehingga bisa diatur dan dapat mengatur laju Anies dalam
Pilpres 2024. Mari kita coba melihat pendapat Demokrat. Demokrat dengan adanya deklarasi ini, dia langsung keluar dari koalisi perubahan dan persatuan. Pergeseran yang terjadi pada koalisi tersebut ada mastermind-nya. Semua langkah yang terjadi sudah sepengetahuan Pak Lurah. Sementara pendapat Presiden, saya Presiden Republik Indonesia, bukan Pak Lurah. Ternyata Pak Lurah itu kode. P3, Demokrat, dan PKS membentuk poros baru. P3 menepis pertemuan para elit politik mengajak mendukung Ganjar Pranowo, bukan membentuk poros baru. Poros PKS, Demokrat, dan P3 akan sulit terbentuk karena pada poros ini tidak memiliki tokoh pemimpin yang dapat memiliki elektabilitas sekuat Anies, Ganjar, atau Prabowo. Sementara PKS sendiri sampai sekarang masih mendukung Anies sebagai presiden atau calon presiden Republik Indonesia tahun 2024. Sungguh aneh mengikuti dunia politik di Indonesia. Dulu musuh, sekarang teman. Dulu teman, sekarang musuh. Seperti pepatah lama yang selalu berulang-ulang dibunyikan bahwa politik itu tidak ada kawan abadi, tetapi yang ada kepentingan pribadi yang abadi. Semoga Indonesia tetap jaya untuk membatasi para tenaga kerja Cina. Terima kasih.